Yang menjadi pertanyaan kepada Gus Wapi, coba alasan Musa disuruh lempar-lempar tongkat itu kenapa? Dan tolong jawab itu. Ini agak dalam ini Gus Wapi. Kalau Gus Wapi nggak paham ini sangat kita repot ini. Coba di dalam surat Al-Qasas, adakah di situ Musa ditanya apa itu yang ada di tangan kananmu? Nggak ada. Musa nggak ditanya. Makanya tiba-tiba berbunyi lemparkanlah tongkatmu. Ini nggak ada angin, nggak ada petir. Lemparin tongkatmu Musa. Tapi di ayat yang lain bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah ia. Coba fokus. Saya rasa teman-teman udah nangkap apa yang saya maksud. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Ini kenapa pertanyaan saya yang masalah batu itu tidak dijawab, Mas Edis? Coba fokus dulu, masalah batu itu dijawab, baru beralih kepada pertanyaan lain. Pertanyaan Anda itu gampang-gampang sebenarnya. Gini loh, tadi surah Yusuf sudah terjawab. Mas Edis sudah terima dengan data saya. Sekarang berganti kepada pertanyaan yang Musa. Dan saya menjawab pakai data, Mas Edis, bukan data dari Bible. Fokus kepada Islam, made in Islam, tafsir para ulama. Itu data saya dari sana. Sedangkan dari tadi saya menunggu jawaban dari pertanyaan saya masalah batu. Yesaya bukan mimpi, dia melihat. Bayangkan, itu melihat bukan mimpi. Itu sudah saya kasih ya. Halam, mimpi atau halam ya. Makanya kalau di dalam bahasa Arab tafsirul ahlam, tafsir mimpi-mimpi, kan begitu. Dalam Ibrani halam, mirip ya, karena Ibrani itu dengan bahasa Arab satu akar. Nah, itu mimpi. Sedangkan Yesaya bukan mimpi. Mas Edis jawabnya pakai mimpi, gak ada data lagi. Bayangkan. Datanya mana? Itu saya minta Mas Edis. Sehingga kalau pertanyaan-pertanyaan kemudian kedua, ketiga, masalah Nabi Musa, mau masalah Nabi Adam sekalipun, saya bisa menjawab pakai data, Mas Edis. Apalagi pertanyaan yang tadi ini ya. Ini surah Toha. Berawal dari ayat ke-17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Lalu Allah mengatakan, Nabi Musa mengatakan, menjawab, qala hiya asai. Ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Jadi tongkatku ini bisa apa? Ya, aku bersandar kepada tongkat ini. Memiliki keperluan lain. Itu perbincangan Allah, perdiskusian Allah dengan Nabi Musa. Kemudian ayat selanjutnya, qala alqiha ya Musa. Allah berfirman setelah ada perdiskusian dengan Allah, antara Nabi Musa dengan Allah, bertanya tentang masalah tongkat. Lalu Allah mengatakan, alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkat itu wahai Musa. Bukan lemparkanlah tongkat itu, lemparkanlah itu. Astagfirullah. Ini gini ya, kalau kita belajar berdiskusi dengan orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, ini Mas, nih ya, lemparkanlah itu. Lalu Mas Edis mengira itu ini bukan tongkat begitu. Saya mengira itu tongkat. Oh, nah, qala alqiha, ha ini kan apa? Tongkat. Ha ini adalah kata ganti, tongkat. Lalu apa yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan di ayat yang lain tidak ada lemparkanlah itu. Lah, di dalam Al-Qasas juga sama. Ini kita jawab ya satu-satu ya. Qala, Allah berkata, alqi fi'il amar. Hukumnya mabni, wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya, mabni. Nah, ha sebagai kata ganti. Ha ini kembali kepada lafal aso, karena lafal aso ini adalah muannas, diakhiri dengan alif. Ya Musa. Lalu kita buka contohnya dalam surah Al-Qasas. Ya, Al-Qasas nih, Qasas. Ini kita buka Al-Qasas. Al-Qasas. Ayat berapa tadi Mas Adis?
Al-Qasas ayat yang ke 31. Di situ tidak ada al-qiha, tetapi wa an alqi asok. Nah, 31. Oke. Nah, ini ya. Sama-sama menggunakan lafal alki, fi'il amar juga, kata perintah. Tadi kan alki, sama-sama alki, kata perintah. Bedanya tadi menggunakan kata ganti domirha, ini menggunakan lafadznya asoka. Beda ya? Lafal aso ini muannas, diakhiri alif. Artinya Kenapa nggak perempuan. al-qihad juga? Kenapa hanya diganti? Kenapa nggak al-qihad di situ? Astagfirullah. Kena dia. Kena. Ini lafal muta'addi, Mas Edis ya. Lafal muta'addi membutuhkan kepada maf'ul. Maf'ul mau disebutkan Oke, atau diganti waktu saya. domir sama saja. Waktu saya. Ini saya Kena kasih dia. contoh yang lain ya. Kena. Saya kasih contoh yang lain selain ini ya. Wah, Kasih contoh yang sudah lain. memerah Ini saya kira wajahnya. pertanyaannya Sudah apa memerah. guys gitu loh. Ini saya kasih contoh yang lain Waktu selain udah ini. habis loh, Gus. Oke, lanjut. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, saya akan tunjukkan ya bagaimana Ya, saya di kasih sini contoh yang lain. sebuah revisi, terjadi sebuah revisi. Saya balik dulu kamera saya ya. Nih, Gus Wapi nih. Nih. Kenapa di sini saya katakan sebuah revisi, Gus Wapi? Gini, menurut surat yang Al-Qasas itu, menurut surat yang At-Toha, Musa itu kan ditanya. Dia ditanya nih. Nih, lihat ya. Menurut surat Al-Qasas, Jawab dulu surat yang batu. At-Toha. Gimana? Jawab dulu yang batu. Sebentar, ini fokus kita nih, lihat nih. Qala, berkata, ya kan? Apa di sini dikatakan? Al-qiha. Kenapa al-qiha? Karena ha ini merujuk kepada tongkat. Karena tadinya udah ditanya nih, apa itu Musa? Tongkat ya Tuhan, ya Allah. Al-qiha, lemparkanlah itu. Oke, jadi tongkat sudah diganti dengan kata ganti ha, yang artinya itu. Nah, sekarang kita ke surat At-Toha, Al-Qasas 31. Apakah di sini bunyinya al-qiha? Di sini bunyinya bukan al-qiha. Bunyinya jelas-jelas di sini wa an alqi asok. Asok. Kenapa di sini asok? Kenapa di sini dikatakan lempar? Musa di sini nggak pernah ditanya apa itu yang ada di tangannya. Di sini nggak pernah ditanya. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Gus Wapi. Coba, menurut surat Al-Qasas ayat 31, pernahkah Allah bertanya kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya? Jawabannya sudah pasti tidak pernah. Makanya perintahnya bukan al-qiha, tetapi wa an alqi asok. Wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Kenapa lemparkanlah tongkatmu? Karena Musa tidak pernah ditanya. Tetapi yang di sini bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu, lemparkanlah dia. Kenapa dia? Karena tadinya Musa ditanya tentang apa yang ada di tangannya. Nah, di sini sudah jelas revisi. Direvisi. Ya, jadi jangan jauh-jauh melihat manuskrip masa lalu. Di dalam Al-Quran langsung direvisi. Nah, pertanyaan saya kepada Gus Wapi. Coba, manakah firman Allah kepada Musa? Al-qiha, ya, qala al-qiha atau wa an alqi asok, yang mana? Coba di antara dua ini yang mana? Al-qiha atau Pertanyaan saya wa an dijawab. alqi asok? Pertanyaan saya dijawab. Sudah. Nih, sebenarnya ayat itu kan dijiplak dari sini nih. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tangan kanan, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi Tuhan nanya ini bukan karena dia nggak tahu apa yang ada di tangannya, tahu.
Apa itu yang di tanganmu? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah dan ke tinggalkannya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Jadi tujuannya adalah untuk membuat tanda mujizat. Nah, di dalam Al-Quran tiba-tiba aja Allah nyuruh lempar-lempar. Ngapain? Nah, makanya saya bilang, mustahil Quran itu datang sebagai penyempurna. Bukan menyempurnakan, tetapi melakukan plagiatisme. Nah, makanya saya bilang, nah, lalu nanti akan saya bahas kejanggalan-kejanggalan yang lainnya. Di mana kejanggalan lainnya? Di dalam Al-Quran ini Musa ngapain bawa tongkat ini? Buat apa dia bawa tongkat? Nah, di dalam Bible narasinya itu Musa itu sedang menggembalakan kambing domba mertuanya. Nih, lihat ya. Nih, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro. Jadi ketika dia menggembala domba itu, dia lihat api. Nah, di dalam Al-Quran, nanti apinya buat ngangetin badan. Nanti akan saya tunjukkan. Silakan, udah habis waktunya. Berat, saudara-saudara. Oke, silakan. Oke. Ini saya terangkan ya. Tapi pertanyaan saya nggak dijawab ya, heran saya. Kenapa Mas Edis kok udah dijawab yang batu tadi? Halo, Mas Edis? Ya, silakan, Gus Wapi. Kenapa kok udah dijawab yang batu tadi? Saya pengen nanya dulu. Tadi kan sudah saya jawab, penglihatan. Silakan. Loh, itu kan itu kan bukan mimpi, bro. Karena kamu kan mimpi. Itu ketika dia jadi nabi. Gitu loh. Jawablah. Gitu. Kok malah lemes kayak gitu orang ini? Ini nih ya, nih. Saya jawab pakai ilmu nahwu. Ini harus menjelaskan ilmu nahwu sorofnya berarti, guys. Kecuali gini Mas Edis. Kecuali sampean itu bisa mengkritik ilmu nahwunya gitu loh. Ini ya. Ini saya terangkan. Fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Fi'il itu kata kerja muta'addi yang butuh kepada objek. Jadi fi'il muta'addi adalah kata kerja yang butuh pada objek atau maf'ul dalam ilmu nahwu shorof. Contoh, doroba Zaidun Muhammadan. Doroba sebagai fi'ilnya, kata kerjanya memukul. Zaidun sebagai objek, Zaid memukul. Sebagai subjek, objeknya yang dipukul adalah Muhammadan. Ya, ini didengarkan ini, kamu gak jawab. Ya, Zaid memukul Muhammad. Muhammad sebagai objek. Ini namanya fi'il muta'addi. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Alki asoka. Alki ini adalah fi'il amar yang fa'ilnya mustatar wujuban. Disimpan secara wajib karena kata perintah. Ya, karena kata perintah. Alki. Lemparkanlah. Siapa subjeknya? Musa. Karena menggunakan fi'il amar, maka subjeknya disimpan. Nah, tongkat kamu. Nah, sama dengan ini. Alki. Alki fi'il amar. Ya, alki fi'il amar. Berarti kata kerja yang menyimpan subjeknya yaitu Musa. Ya, lemparkanlah wahai Musa. Maksudnya asoka, aso. Betul. Objek. Kenapa pakai H? Nah, kecuali begini Mas Edis, sampai menemukan dalam literatur bahasa Arab tidak boleh H ini disebutkan sebagai fa'ilnya, tidak boleh. Sebagai objeknya, maf'ulnya. Nah, baru kamu akan mengatakan, wah ini direvisi. Lah, sampai kenapa alki bukan alkiha? Ya itu. Kenapa alkiha? Makanya saya jelaskan, tunggu dulu, ini waktu saya kan, jangan dipotong gitu loh. Sampai Anda kalau menemukan di dalam bahasa Arab fi'il muta'addi wajib menyebutkan maf'ulnya, baru berarti ada revisi nih, salah nih Al-Quran secara tatanan bahasa Arab. Ternyata penyebutan objek atau diganti dengan isim domir itu
ada huwa, ada hu, ada huma. Ini sama saja ini, gak ada bedanya, gak merubah makna ini bro. Kecuali kamu menemukan ya aturan dalam bahasa Arab, fi'il muta'addi harus menyebutkan objeknya, asok harus begitu, gak boleh diganti dengan kata ganti isim domir. Nah baru keren, begitu loh. Nah sudah ya. Itu sebenarnya ilmu nahwu sorof. Gak nangkep Gus Wapi, gak nangkep juga. Sebenarnya nangkep apa enggak saya nggak paham ya. Ini Enggak, Gus Wapi nggak nangkep, sayang. Nanti saya jelasin lagi. Tunggu dulu, jangan dipotong. Ini waktu saya bro, gitu loh. Anda dari tadi motong-motong. Pertanyaan saya dari awal tidak Anda jawab. Ya, hanya masalah penglihatan. Mana batu apa itu dalam penglihatan itu, gitu loh. Batu apa itu, coba dijawab. Saya pengen dengar jawaban Anda menggunakan data bahwa penglihatan yang datang kepada Yesaya itu bukan Yesaya tidur, bukan, itu memang benar-benar melihat ya, bukan tidur dia. Itu batu apa? Dari tadi saya nanya nggak dijawab, hanya cuma seperti itu. Giliran saya harus menjelaskan dengan datanya, kan nggak imbang kan kalau seperti ini kan. Kalau pertanyaan seperti ini receh, ini bab nahwu sorof ini, fi'il muta'addi ini sudah di luar kepala saya. Cuma karena kamu tidak pernah belajar bahasa Arab, sehingga kamu itu pusing gitu loh. Kok bisa ada kata ganti domir, lalu yang satu menyebutkan objeknya. Nah itulah kegabrulan Mas Edis. Nanti saya akan bertanya ya, saya akan ada pertanyaan baru. Kalau batu ini kan sudah gak dijawab sama sekali ya, Mas Edis sepertinya sudah menyerah dengan pertanyaan itu. Dia hanya mengatakan ya sudahlah, itu penglihatan, mau gak mau, suka gak suka kamu, ya sudahlah, itu penglihatan, gak usah pakai data, gak usah pakai apa, ya sudah. Itu kita menunjukkan bahwa dari tadi kita menjelaskan pakai data, saudara. Kita pakai data. Mas Edis sama sekali nggak pakai apa-apa sama sekali. Ya, kita akan ada pertanyaan baru setelah ini ya. Akan ada pertanyaan baru. Sekian. Makasih Bang. Makasih. Waduh. Sangat disayangkan ya, Gus Wapi ini pura-pura nggak nangkep atau gimana? Tolonglah Gus Wapi, janganlah kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Gus Wapi ini. Gus Wapi, dengerin. Lemparkanlah, dengar, lemparkanlah ia. Ia itu merujuk kemana? Sebentar. Lemparkanlah ia. Al-Kiha. Ia merujuk kemana? Asok. Oke, merujuk ke tongkat atau asok. Betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan itu. Yang menjadi pertanyaan begini. Kenapa di dalam Quran surat yang Al-Qasas bukan Al-Kiha, bukan lemparkanlah ia, tetapi lemparkanlah tongkatmu. Tahu nggak jawabannya apa? Karena bedanya ada bedanya. Bedanya sebentar. Nah, lalu ada pertanyaan. Apa yang diucapkan Edis kepada Gus Wapi? Lemparkanlah ia atau lemparkanlah HP-mu? Ayo. Kalau saya bilang lemparkanlah HP-mu Gus Wapi, tidak ada saya nanya sama Gus Wapi.
Tahu-tahu saya datang, Gus Wapi lemparin HP-mu. Saya nggak nanya itu. Apa itu yang di tangan kananmu? Nah, saya rasa Anda sudah paham nih. Kalau pura-pura nggak paham lagi, nggak tahu lagi saya. Makanya saya bilang, wa an alqi asok, ya, dan lemparkanlah tongkatmu, direvisi oleh surat Toha. Jadi alqiha bukan wa an alqi asok lagi, sudah berubah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang poinnya, ini poinnya. Mana yang benar? Allah nanya dulu kepada Musa tentang apa yang ada di tangannya, atau nggak pakai nanya, langsung lemparkanlah tongkatmu. Nggak pakai nanya-nanya. Kalau dalam Bible jelas, Tuhan bertanya dulu. Makanya bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu. Di dalam Bible tidak ada bunyinya lemparkanlah tongkatmu, nggak ada. Tetapi lemparkanlah itu. Karena tadinya sudah ditanya apa itu yang ada di tangannya. Nah, sekarang tolong jelaskan itu. Yang manakah yang difirmankan Allah kepada Musa? Lemparkanlah. Iya. Berat. Jadi begini Gus Wapi, poinnya begini. Sebenarnya narasi-narasi bahwa Al-Quran itu kitab yang menyempurnakan sebelumnya itu tidak dapat diterima secara kaidah, secara ilmiah dan secara akademis kalau kita bandingkan. Ya, Bible jauh lebih teliti menceritakan ketimbang Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran dikatakan kitab yang menyempurnakan atau menyempurnakan? Ini bukan. Itu yang pertama. Nah, sehabis ini nanti saya kita. mana ini? Kok gak dijawab? Loh, kan saya sudah bilang itu adalah penglihatan. Kalau memang itu bukan penglihatan, Tuhan bertahta sampai lain yang lihat. Tapi nanti fokusnya ke situ aja, Gus Wapi, karena Anda tidak memiliki teks pembanding. Kalau Anda tidak memiliki teks pembandingnya, itu tidak bisa. Tapi ini kan saya punya teks pembandingnya. Yang sudah lebih tua dijiplak oleh Quran yang datang ribuan tahun berikutnya. Terima kasih teman-teman. Silakan. Hai, meninggal dia. Saya sudah menyangka. Silakan. Saya sudah menyangka, guys. Saya itu kalau sampai bertanya Mas Edis, ya, Kristen terhebat pun sedunia tidak akan bisa jawab Mas Edis. Pertanyaan Anda sudah saya jawab secara lengkap. Kalau cuma framingan Mas Edis, ya. Kalau cuma framingan anak kecil bisa Mas Edis. Ya, anak kecil bisa. Anda dengan latar belakang yang tak pernah belajar ilmu nahwu sorof, tidak pernah belajar bahasa Arab, lalu Anda mengkritik Al-Quran, itu lucu sekali. Sama dengan anak yang duduk di kelas 2 SD mengkritik dosen yang belajar biologi. Yang dikritik oleh anak kelas 2 SD adalah ilmu biologi. Itu kan lucu sekali. Itu logik Mas Edis. Kalau Anda memiliki konsep dalam bahasa Arab bahwa tidak boleh maf'ul objek disebutkan dengan isim domir, dengan kata ganti, wah itu keren Mas Edis. Keren itu namanya. Di dalam ilmu bahasa Arab, Al-Quran ternyata salah cetak. Nah, isim domir aja kamu nggak tahu gitu loh. Fi'il zohir, ya, fa'il secara saya seorang dosen biologi, seorang dosen ilmu nahwu sorof mengajari Anda yang hanya belajar terjemahan. Gitu loh Mas Edis. Dari tadi pertanyaan saya, penglihatan Yesaya dia bukan mimpi, tidak dijawab, nggak ada datanya. Lalu terus menyerang Al-Quran, dengan pertanyaan Yusuf sudah saya jawab, pertanyaan Musa sudah saya jawab, sisi jiplaknya di mana kan nggak dijawab dari tadi. Nah, kalau cuma seperti itu Mas Edis, antara satu merevisi dengan yang satu, itu saya gampang mencontohkan Mas Edis. Mencontohkan Bible yang katanya Bible itu teliti lah, Bible itu keren lah, ternyata masalah batu saja Anda tidak bisa jawab gitu loh.
Katanya Bible teliti, katanya Bible itu keren, katanya Bible menjelaskan sejarah. Ternyata masalah batu saja Anda ditanyakan dari tadi gak jawab. Sudahlah, itu penglihatan lah. Anda suka gak suka itu penglihatan. Apa pertanyaan seperti ini? Jawaban seperti ini tuh apa gitu loh. Nah, sehingga kalau cuma mau seperti itu ya, satu direvisi dengan yang satu, saya punya Mas Edis. Pertanyaan model kayak Anda punya. Ini ya. Anda buka di dalam Yohanes 5 nomor 37. Ini ya. Yohanes 5 nomor 37 Anda buka. Di sini ada bacaan begini. Ini tinta merah ya. Tinta merah berarti Yesus ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sekarang kita bandingkan Mas Edis dengan ini contohnya Matius 3 nomor 17. Ini yang direvisi yang mana Mas Edis? Matius 3 nomor 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, ini ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jedor. Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Ini Matius sedang merevisi perkataan Yesus, saudara. Ya. Matius sedang merevisi perkataan Yesus. Kata Yesus, suaranya tidak mungkin didengar. Rupanya tidak mungkin terlihat. Ternyata Matius merevisi, ini bukan perkataan Yesus, ini perkataan Matius. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, gimana? Ini mana yang direvisi? Ini yang benar Yesus apa Matius? Kan cuma seperti ini kan pertanyaan Anda kan? Cuma seperti ini, sekelas ini pertanyaan Anda. Coba dijawab tadi ya. Kalau Anda masalah batu tadi Anda sudah tidak bisa menjawab ya. Datanya nggak ada. Sekarang ini pertanyaan saya yang baru. Tolong dijawab, jangan fokus hanya kepada Al-Quran. Al-Quran saya jawab pakai nahu sorof, Anda nggak paham, Anda nggak nyampe pada ilmu itu. Fi'il muta'addi Anda nggak tahu. Isim domir Anda nggak tahu. Sudah saya jelaskan pakai data secara lengkap. Sekarang sampai fokus pertanyaan saya. Yang benar Matius mendengarkan suara Bapa Allah, atau Yesus yang katanya suaranya pun tidak pernah terdengar? Jawab pakai data. Yang direvisi yang mana? Apakah Matius merevisi perkataan Yesus, atau Yesus sendiri yang sedang salah paham? Itu dijawab ya. Saya tunggu jawabannya Mas Edis. Pakai data Mas Edis. Jangan dari tadi, gak ada datanya dari tadi. Gimana Mas Edis ini? Siapa yang merevisi mengecewakan sekarang? Gus Wapi tidak disentuh sama sekali materinya sama dia. Dia tahu. Si Wapi sudah tahu bahwa itu kontradiksi dalam Al-Quran. Gitu waktu saya dong. Jangan panik, jangan panik begitulah. Baik, saya jawab dulu ya. Gus Wapi, yang di dalam Yohanes itu, Yesus bukan bicara kepada murid-murid. Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada dia. Aduh, berat. Dibaca dari atas. Makanya baca Bible, ya, jangan cuma baca Quran yang tiba-tiba ayatnya nongol di tengah. Tahu konteksnya apa? Datanya dibuka. Duh, sebentar, ini waktu saya ini. Waktu ya, saya. Data lah kalau waktu saya, jangan panik begitu dong. Jangan panik begitu dong. Masa jawab gak pakai data sama sekali? Waduh, ternyata waktu saya direbut terus sama dia, tanda-tanda kepanikan yang nyata sudah. Mari. Baik. Dibaca saja dari ayat awalnya. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah itu dikatakan kepada murid-murid? Enggak. Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sedangkan yang Yesus di Sungai Yordan dibaptis, itu peristiwa beda. Bagaimana ini saudara-saudara? Baik, sebentar.
Sekarang kita kembali ke sini. Tadi Gus Wapi bilang, Aduh, gak ada data. ini gimana kamu ini tidak, gak dijawab waktu saya ini, waduh berat ini saudara-saudara. Gak dijawab Nampak lagi. Wapi sudah, Berat nampak Wapi pertanyaannya sudah ini. mulai panas. Wajah memerah. Sabar lah Gus. Nah, aman, Sabar. aman. Ya, songkoknya Begini Gus ya, begini Gus. Tadi Anda bilang bahwasanya tidak paham kamu nahu sorob dan lain sebagainya. Ini yang saya bilang tipu yang nyata. Dengarkan. Mana Tadi kan Anda sudah tidak bisa menjawab. Ini waktu saya, Gus. Aduh, berat. Waktu saya, ya. Boleh dibantah, tapi kalau waktu menunjukkan data, gini. Pertama-tama gini, Gus. Anda terus-menerus berkelit bahwasanya itu nahu sorob. Anda nggak paham. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Ini tantangan, tolong direkam. Dapat dari mana Binyamin adiknya Yusuf dalam Quran? Tadi kita sudah bahas kan? Dari Bible. Lagi pula ya. Jadi gini, bagaimana mereka melakukan plagiat tetapi biar nggak ketahuan? Binyamin. Kalau nama aslinya itu kan Benyamin. Ya kan? Pertanyaannya baru lagi. Waktu saya ini Gus. Sabar. Waktu saya. Benyamin, tadinya itu namanya itu Ben Oni. Ben itu kalau bahasa Arabnya itu bin, anak dari, ya kan? Nah, Ben Oni itu anak kesengsaraan karena ketika Rahel memperanakkan Ben Oni, dia meninggal. Makanya sangat terpukul itu Yakub itu. Makanya dikasih nama anak kesengsaraan. Tetapi nama itu dirubah. Namanya dirubah menjadi Benyamin. Pertanyaan Ya kan? lagi. Nah, sekarang kalau Anda baca ayat tafsir Al-Qur'an, nama adik Yusuf namanya bukan Binyamin, Bunyamin kan? Apa itu Bunyamin? Secara kaidah bahasa Ibrani juga nggak ketemu. Makanya saya bilang, itu nahu sorob itu bohong-bohongan. Dari mana nahu sorob apa yang dipakai sehingga bisa tahu nama adik Yusuf namanya Bunyamin? Benyamin diganti Bunyamin biar mirip-mirip, biar nggak ketahuan jiplaknya, dirubah sedikit. Jadi Gus Wapi gini, intinya begini, Gak ada jawaban, guys. kesamaan ada kisah Yusuf, ada Musa bertemu dengan semak belukar yang menyala, the burning bush itu. Tapi semuanya itu sudah ada di dalam Bible. Muncul Al-Quran dari Arab Saudi ribuan tahun ingin menceritakan hal-hal yang sama, tetapi ketika dibaca ketahuan. Makanya saya simpulkan, orang yang membaca Bible dengan membaca Al-Quran dengan fair, tanpa terkontaminasi oleh dogma, pasti akan menyimpulkan bahwa mustahil Al-Quran ini tidak melakukan plagiatisme terhadap Bible. Silakan. Jawab. Guys, gimana ini guys? Kok Islam yang disuruh jawab pakai data terus? Dari tadi pertanyaan saya gak ada yang dijawab pakai data. Aduh, ini padahal sudah berapa putaran ya? Saya kan sudah mengatakan tadi, gak dijawab di dari sorga. Katanya itu di depan ahli Taurat, di depan ahli Farisi. Sedangkan Yesus sendiri dalam Yohanes mengatakan, suaranya nggak pernah kamu dengar. Berkata kepada siapa Yesus? Nah, suaranya nggak pernah kamu dengar. Sekarang titik tekannya apa? Pertanyaan saya, yang benar itu suara Allah didengar apa tidak? Nah, yang benar yang tidak mana? Pernah didengar oleh ahli Taurat. Dulu, kok panas ini waktu saya. Saya sedikit tadi kan sedikit. Santai Mas Edis. Ini waktu saya ya, waktu saya. Santai dulu, jangan sampai topi Anda berwarna merah itu sudah karena panas gak bisa jawab pertanyaan saya itu. Topi Anda sudah sampai berwarna merah itu loh. Gak bisa itu Anda bisa menjawab itu, sampai kacamatanya putih jadi hitam itu ya, saking dari buta dari kebenaran dia, guys.
Titik tekannya, yang benar Matius apa Yohanes? Kalau masalah batu sudahlah, Anda tidak bisa jawab ternyata ya. Itu bukan level pertanyaan Anda ternyata. Nanti akan saya ajukan pertanyaan itu kepada orang yang levelnya di atas Anda. Mungkin para pendeta yang sudah terkenal di Indonesia ya. Nah, karena ternyata levelnya gak sampai kelas seperti itu, oke, saya turunkan level pertanyaan saya. Ya, yang direvisi. Nah, ini ya, membandingkan dua ayat antara satu ayat dengan satu ayatnya berbeda. Lalu mana yang direvisi kata dia? Oke, saya juga pernah punya pertanyaan seperti itu. Matius mengatakan suara terdengar. Yohanes mengutip perkataan Yesus, tidak akan pernah didengar suara Allah. Suara Allah gak akan pernah didengar. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak akan pernah kalian dengar. Nah, yang benar titik tekannya suara Bapa Allah ini didengar atau tidak? Jangan bilang benar kedua-duanya. Jangan bilang benar kedua-duanya. Gak bisa, ya, gak bisa kalau benar kedua-duanya. Antara Matius atau Yohanes yang benar, atau Yesus yang benar. Itu siapa yang paling benar ya, Mas Edis? Suara Bapa Allah siapa yang paling bisa didengar? Matius didengar. Yesus dengan tegasnya sebagai Tuhan yang menjadi manusia mengatakan tidak pernah kalian dengar. Oke, itu pertanyaannya. Satu sesi setelah ini jawab. Ya, satu sesi setelah ini jawab. Biar imbang Mas Edis. Saya sudah menunjukkan data, menjawab. Kemudian Anda sama sekali tidak menunjukkan data. Ini katanya Anda 13 tahun belajar Al-Quran. Lalu Anda mengatakan saya tantang para ahli Nahusorof menemukan masalah Binyamin. Bro, jangan kepada pertanyaan yang baru, selesaikan dulu yang tadi gitu loh. Cece, Ya, kabur. selesaikan dulu yang tadi. Itu pertanyaan remeh. Dan Kabur. Anda ketika bertanya tentang Nahusorof lalu dikaitkan dengan kisah Binyamin, itu nggak nyambung. Nahusorof itu ilmu gramatikal Arab. Binyamin itu masalah sejarah. Nggak Dapat dari mana? nyambung, saudara. Gitu loh. Binyamin dapat dari mana? Kalau seperti itu nih, saya kasih pertanyaan baru nih, karena sampai nggak ada data sama sekali, nggak apa-apa. Saya tumpukan pertanyaan kepada Anda untuk menunjukkan bahwa Anda sebenarnya nggak paham Bible Anda sendiri. Nih ya. Kejadian 41 nomor 43. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Sampean cari ya, saya tantang orang ahli Ibrani dan Yunani sedunia. Saya tantang orang ahli Ibrani dan Yunani sedunia dari kalangan Kristen. Di mana ada lafal Ibrani dan Yunaninya Fir'aun. Ini bohong ini. Bible bohong ini ya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf. Mana? Coba cari di dalam Yunaninya. Ya, cari. Kai mana? Nggak ada Fir'aunnya. Coba kita buka ya di dalam contohnya Leningrad ya, Leningrad. Coba cari di sini kata Fir'aun yang diterjemah ada Fir'aun di sini. Ibrani Yunaninya yang mana? Buktikan secara gramatikalnya. Kalau nggak bisa berarti Bible bohong dalam menerjemah Ibrani dan Yunani. Begitu, dan jawab pakai data. Ya, pertanyaan saya dua berarti ya. Suara Allah didengar atau tidak? Mana yang benar, Matius atau Yohanes? Yang kedua, Kejadian 41 nomor 43, kata Fir'aun dalam Kejadian 43 ini, 41 ayat 43. Di mana kata Fir'aun? Habis.